Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Hadi Saputra, NPM 24783016, kelas TRPL 2A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil perancangan perangkat lunak milik saya. Langsung saja, yang pertama untuk tema yang saya pilih adalah pendidikan. Alasan saya memilih tema tersebut adalah karena tema ini cocok untuk kondisi saat ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga mempermudah proses kegiatan belajar mengajar, terutama saat ini sudah zaman serba teknologi yang semuanya sudah menggunakan serba aplikasi yang berbasis online, dan juga bisa mempermudah para siswa untuk mengakses pembelajaran yang ada, dan juga agar siswa tidak bosan, karena jika cara pembelajaran hanya seperti itu saja, para siswa akan cepat bosan dan tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh guru. Dengan adanya aplikasi berbasis pendidikan yang online ini, diharapkan siswa tidak bosan dengan cara mengajar yang online ini, karena tidak perlu harus datang ke tempat sekolah, bisa diakses di mana saja. Oke, selanjutnya aplikasi kompetitor. Aplikasi kompetitor yang saya pilih adalah Google Classroom. Alasan memilih Google Classroom karena Google Classroom sudah banyak dikenal di kalangan para tenaga pendidik, karena kelebihannya yaitu sangat mudah untuk diakses dan dimengerti. Lalu spesifikasi yang dibutuhkan tidak perlu yang sangat tinggi, dan juga sudah sangat umum, dan juga tampilannya sederhana yang dapat dimengerti oleh banyak orang. Untuk halaman awalnya seperti ini. Misal kita ingin lihat daftar tugas, kita pilih sini, lalu pilih daftar tugas, dan kita cek apakah ada tugas yang belum terselesaikan minggu ini atau minggu berikutnya atau nanti, dan juga tugas yang belum diserahkan, dan juga tugas yang sudah selesai. Selanjutnya, untuk melihat kelas, misal kita masuk ke kelas struktur data, akan tampilannya seperti ini. Dan untuk tugas yang ada bisa dilihat dari halaman ini. Dan misal kita ingin melihat detail tugasnya, kita klik sini. Nah, materi yang dikirimkan oleh guru atau dosen bisa terlihat di sini. Lalu untuk tampilan tugas kelas seperti ini, dan juga anggota-anggota siswa atau mahasiswa yang lain bisa dilihat di sini. Dan untuk form diskusi maka akan seperti ini. Nah,
maka forum diskusi munculnya akan seperti ini. Dan selanjutnya tentu sebuah aplikasi pasti ada kekurangannya. Kekurangan aplikasi Google Classroom ini sendiri yaitu belum adanya notifikasi bahwa tenggat tugas yang sudah dekat tidak ada. Jadi jika ada tugas yang belum terselesaikan tapi belum juga dikerjakan dan tenggat waktunya sudah dekat, itu tidak ada notifikasinya. Selanjutnya, terkadang notifikasi yang masuk ke handphone para siswa masih sering telat dan juga stabilisasinya masih kurang. Untuk kelebihan lain dari aplikasi ini, terhubung ke Google Drive yang aman untuk menyimpan data dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan untuk pengembangan aplikasi ini. Yang pertama, metode waterfall. Alasan memilih metode waterfall ini karena metode ini merupakan model yang klasik dan sederhana yang sering sekali dipakai untuk pengembangan aplikasi, karena tahapan-tahapan yang sebelumnya harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengerjakan tahapan yang selanjutnya. Kemudian cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi pendidikan karena biasanya aplikasi pendidikan jarang adanya perubahan saat melakukan pengembangan aplikasinya. Perubahan yang dimaksud adalah penambahan fitur-fitur yang seringkali berubah. Dengan metode ini maka akan jarang ada perubahan pada fitur, karena jika tahapan yang sekarang mengerjakan fitur ini lalu sudah lanjut ke tahapan berikutnya, maka untuk menambahkan fitur di tahapan sebelumnya itu agak rumit. Selanjutnya itu metode agile. Kenapa memilih metode ini? Karena metode ini sangat fleksibel terhadap perubahan fitur dalam pengembangan aplikasi pendidikan. Jika ingin menambahkan fitur yang seringkali ada perubahan, bisa menggunakan metode ini juga. Dan juga metode ini memungkinkan pengembangan yang bertahap dan juga meningkatkan kerjasama antar tim yang bagus. Dan juga dengan metode ini aplikasi dapat diuji terlebih dahulu dan dicek. Kemudian jika ada kesalahan maka bisa diperbaiki terlebih dahulu, dan juga secara berkelanjutan fitur yang ditambahkan ini sudah sesuai dengan permintaan user atau pengguna yang berasal dari feedback. Karena metode agile ini melakukan pendekatan yang lebih sering berkomunikasi dengan user, sehingga fitur yang ada itu sudah sesuai dengan permintaannya. Dan juga metode ini sangat efisien untuk waktu dan biaya, karena fitur yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, sehingga waktu yang dibutuhkan tidak perlu yang terlalu lama, dan juga meningkatkan
keterlibatan pengguna seperti guru dan juga siswa yang akan menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya yaitu tujuan dibuatnya perancangan aplikasi ini, yaitu untuk mempermudah pembelajaran antara guru dan siswa atau dosen dan mahasiswa yang bisa dilakukan di mana saja, tidak harus datang ke satu tempat untuk melakukan pembelajaran, dan juga agar para siswa atau mahasiswa tidak bosan dengan cara pembelajaran yang itu saja yang kurang menarik bagi mereka, dan juga agar mereka lebih tertarik untuk melakukan pembelajaran sehingga tidak bosan. Dan selanjutnya kelebihan yang ingin ditambahkan untuk aplikasi yang akan saya kembangkan, yaitu fitur yang pertama, fitur pengingat tenggat waktu tugas. Karena di aplikasi Google Classroom belum ada fitur ini. Fitur ini berguna saat ada tugas yang sudah dekat dengan tenggat waktu atau deadline, maka aplikasi itu bisa mengirimkan notif ke siswa atau mahasiswa yang belum mengerjakan, sehingga mereka tahu bahwa tugas yang diberikan sudah mendekati deadline, sehingga mereka akan mengerjakan tugas tersebut dan bisa selesai sebelum deadline atau tenggat waktu. Selanjutnya yaitu notifikasi yang masuk secara tepat waktu, karena Google Classroom sendiri terkadang masih sering mengirimkan notif tugas ke para siswa atau mahasiswa masih sering terlambat, yang membuat mereka terlambat mendapatkan notif tersebut dan bisa saja telat untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Selanjutnya fitur untuk ujian. Di Google Classroom sendiri belum ada fitur untuk ujian, masih menggunakan pihak ketiga seperti Google Form dan yang lainnya. Fitur ini berguna agar tidak perlu lagi menggunakan pihak ketiga dan langsung bisa mengerjakan ujian di aplikasi tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.